pernak-pernik, juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Halo warga Alun-Alun, kembali lagi di Bali bersama saya Mr. Popo di podcast Alun-Alun, aneka literasi untuk Nusantara. Masih di warung petang yang menyenangkan banget ya. Di Bali ini jam berapapun menyenangkan. Kita rekaman ini siang bolong sebenarnya. Ada angin sepoi-sepoi gitu ya, kena angin-angin yang seger. Langitnya biru, karena kalau dari kemarin kita di Jakarta tuh belum pernah selama beberapa bulan ini tidak melihat langit biru sama sekali. Dan menyenangkan sekali, kita sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu Bli Igede Putu Krisna Juliharta. Wah, panjang sekali namanya. Dan beliau adalah seorang pakar IT. Selama ini kan orang Indonesia, netizen kita cuma kenal satu orang pakar IT ya. Tapi kita kedatangan Bli Krisna ya, saya manggilnya ya. Iya, beliau adalah akademisi, seorang dosen, kemudian Ketua Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali. Ya. Yang beliau ini sangat aktif bersama dengan rekan-rekan di RTIK Bali untuk mensosialisasikan pentingnya keamanan data, keamanan informasi dan komunikasi ini. Oke, langsung aja kita kenalan dulu sama Bli Krisna. Saya manggilnya gitu ya? Iya, Bli Krisna aja. Boleh diceritain Bli Krisna ini sekarang kegiatannya apa sih? Ya, terima kasih Bang. Ya. Jadi kalau kegiatan saya ya sama seperti yang lainnya ya. Jadi tadi sudah disampaikan, saya mengajar. Jadi keseharian saya dosen, mengajar di Primakara University di daerah Renon. Nah, selain mengajar ya tentu saya aktif juga di organisasi. Jadi sebagai relawan TIK yang memang ini kegiatannya ya sesuai dengan namanya, Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang membantu atau melakukan pemberdayaan kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Apalagi sekarang kan pemerintah lagi gencar-gencarnya nih menjalankan program literasi digital yang digalakkan atau diresmikan oleh Bapak Presiden sendiri. Nah, targetnya memang cukup besar dan ini kita bersama-sama dengan stakeholder di seluruh Bali itu bersatu padu menjalankan literasi ini di desa, di di masyarakat, di sekolah dan sebagainya, sehingga mudah-mudahan masyarakat bisa terliterasi dan bisa memanfaatkan internet dengan aman dan nyaman. Gitu. Kegiatan utamanya poin-poinnya apa aja sih dari RTIK di Bali ini? Oh, kegiatannya banyak Bang. Jadi kalau umumnya sih memang pemberdayaan ya. Jadi ya kita bantu pemerintah kota untuk melakukan penguatan di e-government misalnya, dengan penguatan untuk SPBE, sistem pelayanan berbasis elektronik. Lalu di desa kita bantu untuk mendigitalisasi desa cerdas begitu misalnya. Dengan kalau yang terkecil dengan masyarakat di lingkungan keluarga dan sebagainya, atau sekarang dengan ibu-ibu atau mohon maaf dengan kategorinya itu perempuan rentan gitu kalau nggak salah ya. Jadi membantu para perempuan yang mungkin dia cerai atau mungkin mengalami kekerasan atau segala pelecehan dan sebagainya, itu kita bantu mereka untuk belajar menggunakan teknologi terutama digital marketing sehingga mereka bisa berjualan secara online. Oh, sampai ke sana juga ya? Sampai ke sana juga. Jadi bukan hanya memberikan sosialisasi berupa ilmu dan wawasan, tapi bahkan sampai membantu mereka bisa berjualan mandiri. Iya, betul. Bentuknya apa? Workshop? Bentuknya workshop. Bahkan ada kita jalankan misalnya dalam 1 bulan gitu. Jadi setiap minggu kita ketemu, lalu nanti kita akan kasih mereka kurikulum yang udah kami siapkan. Per minggunya kita pantau progresnya sampai nanti selama sebulan mereka memang benar-benar siap untuk bisa berjualan online. Luar biasa. Gitu. Latar belakangnya apa sih Bli Krisna ini? Latar belakang saya ya mungkin ya karena relawan TIK kan ya, teknologi ya jelas latar belakang saya orang komputer.
Kalau di sini kan disebut ini ahli cyber security. Wah, apa itu? ya jadi kalau basic kuliah saya memang kuliah komputer informatika saya di Jogja. Nah, lalu kebetulan memang saya suka bidang security, bidang keamanan. Jadi dari kuliah saya memang fokus di sana di networking, lalu memang makin fokus lagi di keamanan sistem, keamanan jaringan dan manajemennya, disaster recovery plan itu. Disaster recovery plan. Ya, jadi bagaimana kita mengelola sistem. Jadi sistem itu ada kalau seandainya ada bencana, kita harus siap, prepare sehingga bisa segera pulih kembali dan melanjutkan bisnis. Begitu. Nah, dari situ tuh memang kalau di awal-awal saya kuliah tuh teman-teman atau mungkin masyarakat belum terlalu concern sama namanya keamanan. Betul. Tapi akhir-akhir ini apalagi semenjak pandemi, semenjak makin banyaknya data-data yang bocor dan sebagainya. Nah, ini sekarang semua stakeholder mulai fokus dengan yang namanya security. Ada Bjorka lah, kemarin apalah kayak gitu ternyata banyak ya. Bukan cuma Bjorka ya. Bukan hanya Bjorka, banyak banget. Dan di kita mungkin di komunitas itu adalah hal yang biasa sebenarnya. Hanya saja memang momentumnya, lalu apa yang dia publikasikan gitu. Itu menyerang atau mungkin mempublikasikan pejabat publik, ini yang membuat jadi rame gitu. Tapi sebenarnya ini sih Bang, kalau kita lihat coba yang kita monitor di televisi ya, kan sebenarnya informasi yang disebarkan lah informasi yang biasa-biasa saja. KTP, nama, kakak yang alamat gitu ya. Sekolahnya di mana. Apa itu tidak berbahaya artinya gitu? Bukan masalah tidak berbahaya, padahal sebenarnya mungkin ya karena mungkin kita belum aware dengan namanya keamanan atau mungkin data privasi, kan kita sendiri yang nyebar itu di media sosial. Kalau kita mau cari kan kita sendiri juga kan ya, nama kita siapa, alamat rumah, mungkin dulu sekolah di mana, ada foto alumni gitu misalnya. Bahkan katakanlah di Facebook kita udah pasang itu semua. Ya, itu ulang dia. Tahun kapan. Bahkan klik nomor telepon juga bisa ya sekarang. Betul gitu. Nah, kan itu yang diungkap selama ini kan. Hanya saja itu pejabat publik gitu, pejabat nasional begitu, dan itu dipublikasikan akhirnya jadi heboh. Gitu. Cuman memang ya tetap kita harus concern yang seperti itu, sehingga ya makanya sekarang semua sadar bahwa itu harus kita jaga. Data pribadi itu harus kita jaga, atau privasi kita harus kita jaga. Nanti kita ngomongin ini nih kayaknya sebagai rakyat biasa ini berbahaya atau enggak, yang mana yang berbahaya, mana yang enggak. Tapi kalau saya lihat nih di sini nih contekannya, ternyata Bli Krishna ini juga pernah jadi juara 3 nasional Penhack competition. Penhack nih kompetisi hacking loh, ngeri banget. Apa sih itu? Emang ada kompetisi untuk membobol sesuatu atau menghacking sesuatu gitu? Ada kompetisinya. Baik skala regional, nasional, bahkan internasional juga ada. Boleh diceritain sedikit kompetisinya itu apa sih sebenarnya? Kemarin sih waktu yang saya ikuti itu sebenarnya zaman kuliah sih, udah lama. Jadi ada salah satu vendor yang membuat sebuah lomba hacking. Nama lombanya itu atau konsep lombanya lah CTF, namanya Capture the Flight. Jadi bagaimana kita dibuatkan sebuah skema jaringan, itu kita mencari jalurnya lewat mana, lalu mencari lubangnya di mana, ketemu, masuk dan mengambil namanya flag gitu ya, mengambil dokumen-dokumen yang ada di sana lalu kita dibawa ke tempat kita dengan membobol sistem. Nah, itu dilaksanakan memang kenapa bisa akhirnya jadi nasional, karena memang itu pertamanya di daerah-daerah. Jadi karena saya waktu itu kuliah di Jogja, jadi mulai ikutnya di Jogja. Tapi kalah. Kalah di Jogja, wah penasaran. Lanjut nih, naik kereta ke Surabaya. Itu pengalaman pertama saya naik kereta ya. Sebagai yang tinggal di Bali nggak pernah lihat kereta kita. Nah, Surabaya kereta, sampai di Surabaya terlunta-lunta. Zaman itu koneksi mungkin agak susah, koneksi internet. Akhirnya di Surabaya kita coba lagi dengan pengalaman di Jogja. Kita berhasil dapat juara 3 regional Jogja. Regional Surabaya. Sorry, saya lupa 3 atau 2. Kalau nggak salah 2. Terus naik ke nasional. Nah, belum. Belum. Nggak terima. Belum puas. Lanjut nih, naik bis ke Bali. Pulang kampung. Nekat kita di Bali. Nah, di Bali ini itu baru kita bisa dapat juara 1
Nah itu saya berdua sebenarnya satu tim. Nah Regional Bali waktu ya itu. regional Bali, karena yang menuju nasional adalah yang juara 1. Juara 1. Ya dari situ baru dapat tiket pesawat pulangnya ke Jogja naik pesawat. Baru ikut yang nasional. Ikut nasional di Jakarta. Kalau nggak salah sekarang kalau ini di Blok M kalau nggak salah. Di sana kita rame-rame seluruh Indonesia dikumpulin. Nah itu dapat juara 3. Luar biasa. Iya. Berarti kalau gini sebenarnya hacker itu diternakan juga ya. Kan dikompetisikan, jadi banyak gitu. Komunitasnya banyak, apa iya gitu? Komunitasnya banyak. Cuman memang lebih teman-teman yang bergerak di security itu lebih cenderung senangnya underground, tertutup. Gitu. Nah, kalau saya ini karena saya jadi dosen dan memang harus tampil, ya sudah, mau nggak mau harus muncul. Jadi harus pakai wajah asli. Kalau dilihat kan tadi ngomongin hacking, terus pemerintah juga sekarang lagi banyak menggalakkan bikin apa-apa, bikin apps, apa-apa bikin betul. apa lah istilahnya e-government ya itu ya. Semua betul. Pendaftaran online, bahkan kemarin saya mau ngurus KTP hilang. Itu ya harus daftar online. Kakak saya juga hilang loh Pak. Sama buku nikah saya hilang. Waduh. Masa saya harus nikah lagi? Nah itu dia. Nah kan banyak program-program pemerintah yang memang sekarang sudah di internetkan lah, di online kan. Dan berdasarkan data juga ternyata banyak yang bermasalah gitu ya. Ada data dari Kominfo kalau nggak salah, hampir berapa nih 80% dari sistem e-government di Indonesia ini rentan terhadap serangan cyber. Betul. Komentarnya gimana sih? Ya, memang betul. Jadi aplikasi dari e-government itu memang banyak yang rentan. Karena sebenarnya gini, setiap aplikasi atau layanan yang ada di internet sebenarnya punya kerentanan, vulnerability gitu ya. Cuman memang yang menarik dicari terus high exposure itu kan yang punya pemerintah kan gitu. Nah memang makanya tadi saya di awal bilang bahwa dulu itu nggak banyak yang concern, bahkan saya dibilang gila lah belajar yang beginian, orang nggak ada yang peduli gitu. Ya kita tetap pelajari. Nah memang di awal 2000-an itu banyak layanan muncul memang tujuannya waktu itu adalah ada dulu. Oke, jadi yang penting nongol di online dulu. Iya gitu. Dulu, ada dulu. Masalah jadi, aman atau enggak belakangan. Belum. Okay. Nah, jadi belum. Sampai sekarang pun juga masih, kalau nggak selain government juga masih banyak yang seperti itu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kan akhirnya demand atau kebutuhan masyarakat untuk menggunakan aplikasi kan tinggi. Nah, akhirnya di situ aplikasi-aplikasi juga banyak. Nah, termasuk juga ancaman-ancamannya juga banyak yang dipublikasikan. Gitu. Contohnya Bjorka itu yang digembar-gemborkan di mana-mana itu. Betul, ya bahkan di beberapa dark web itu pun juga beberapa situs kabupaten kota pun sudah ada datanya di sana gitu. Nah, kerentanan ini karena tadi di awal adalah yang penting ada dulu gitu kan ya. Sekarang sudah saking banyaknya ini, nah ini yang sekarang mau tidak mau yang harus segera dibenahi. Makanya ada namanya SPBE tadi, sistem pelayanan berbasis elektronik ini, di dalamnya itu ada kewajiban dari pemerintah daerah maupun pusat itu untuk mengamankan data, termasuk privasi dari data yang ada di sana. Saya pengen tanya deh, kalau tadi kan bilangnya 80% rentan. Yang rentan ini maksudnya dari sisi pemerintahnya atau kita sebagai masyarakat yang melakukan let's say pendaftaran, yang terekspos tuh yang bahaya di sisi kitanya atau di sisi pemerintahnya sih? Kalau kita bilang rentan tadi 80%-nya adalah layanannya, aplikasinya. Tapi di dalam situ apakah dia ada database yang bisa berbahaya buat kita? Kan mau nggak mau nih, saya mau bikin KTP harus atau saya mau minta kakak baru saya kan ternyata kakak saya digital tuh yang pakai barcode. Betul. Nah, yang nggak aman tuh merekanya atau kitanya yang mau nggak mau kan kita harus akses lewat situ dong. Yang nggak aman aplikasinya sehingga yang didapatkan adalah data kita. Apa dampaknya buat saya? Dampaknya, nah, yang paling berbahaya lah. Yang paling berbahaya simple. Saya tahu nama lengkapnya, Bang. Terus saya bisa tahu tanggal lahir, keluarga, nama ibu kandung, dan seterusnya. Bahaya juga itu. Terus bisa nggak saya ngaku-ngaku sebagai apa? Di misalnya bisa juga ya, karena kakak nggak ada fotonya. Betul. Apalagi saya sampai bisa dapat foto KTP-nya, Bang. Dengan mudahnya saya ambil foto KTP Bang, lalu saya ganti foto saya, terus buat pinjol. Betul. Saya play di pinjol dong. Wah, itu. Ya, jadi yang terima duit saya, yang bayar cicilan apa? Gimana?
Deg-degan juga dong. Serem ya ternyata. Saya kira pantesan saya kemarin kan KTP hilang. Waduh. Deg-degan nih. Saya cuma takut itu aja, pinjol aja. Iya, jadi bahkan saya pernah menangani itu. Serius? Serius. Hal itu beneran terjadi? Bener terjadi. Itu kebetulan pas yang paling heboh tuh ibu-ibu dari Kalimantan. Jadi kejadiannya seperti itu. KTP-nya persis sama, yang diganti cuman fotonya. Dan itu pun maksudnya digantinya secara digital gitu kan? Iya, tinggal di crop aja, set ganti, udah. Terus dia tahu data-data pribadi kita tadi. Ya udah kan verifikasi. Ini itu nama, alamat, nama ibu kandung segala macam. Oke, cocok, proof, kirim. Yang bayar si ibu, yang terima duit saya. Terus harusnya gimana sih sebenarnya? Ya. Maksudnya ini kan sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ya, betul sekali. Artinya di layanan pemerintah yang kita kan nggak bisa. Saya nggak mau daftar lewat online. Saya maunya fisik, nggak bisa dong. Nggak bisa, ya. Kita harus gimana sih? Ya, kalau dari sisi kita, kalau yang kejadiannya seperti tadi, memang makanya saya belajar tadi kayak di Sister Recovery Plan. Kejadian itu kita semua akan mungkin saja akan pernah mengalami. Ketika itu terjadi, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oke. Simple, sepele sebenarnya. Jadi membuat surat pernyataan, lalu laporkan ke polisi cyber, Krimsus, lalu ditindaklanjutin ke pinjamannya dan sebagainya, selesai. Tapi masyarakat kadang-kadang kan nggak tahu, seperti ibu-ibu tadi, panik segala macam, harus gimana. Nah, itu jadi problem. Lain kedua, ya kita sadar bahwa ya namanya zaman teknologi seperti ini, semua data itu mungkin tereksposur tanpa sadar maupun tidak sadar. Betul. Ya, yang harus kita berjaga-jaga adalah berhati-hati ketika kita menerima informasi. Informasi apa? Misal contoh tiba-tiba nomor WhatsApp kita kesebar, lalu ada yang mengirimkan link tentang kartu undangan yang lagi heboh. Ya, Oke, kan, APK. Nah, kalau kita aware, ya harusnya ketika ada orang mengirimkan APK jangan diklik dong. Ya, harus ganti Nokia 3310 ya. Standar ISO nelpon sama SMS toh. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu pentingnya, makanya pemerintah pun juga kalau saya kaitkan dengan literasi digital, walaupun kelihatannya simple, Bang. Kelihatannya simple banget, tapi sebenarnya itu membangun antivirus di dalam diri kita. Sehingga ketika kejadian-kejadian itu terjadi, kita mendapatkan short link, kita ada yang mengirimkan tiba-tiba SMS atau WhatsApp atau bilangnya tolong dong kode saya salah kirim dan sebagainya, ya kita nggak baper, nggak langsung eksekusi. Kita bisa lihat ini benar atau tidak dan sebagainya. Yang biasanya sih kita abaikan aja. Tapi yang jelas dari sisi pemerintahnya seperti Beli tahu itu juga sudah selalu diperbarui dong. Dari sisi pemerintah sudah ada undang-undang kalau dari penjaga data pribadi ya dan privasi, Desember kemarin pemerintah udah menerbitkan undang-undang perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi. Ya, Oke. Betul. Jadi besok atau nanti setelah diratifikasi berarti apa? Setiap lembaga publik ataupun private, kalau publik itu berarti punya pemerintah, sedangkan private adalah lembaga swasta, punya kewajiban untuk menjaga data yang mereka punya. Oke. Ya, dia kalau mengumpulkan, maka dia harus wajib mengumpulkan melindungi data tersebut. Berarti secara sistem harusnya sudah yang rentan 80% tadi diperbaiki sistem keamanannya gitu. Betul. Nah, yang lembaga publik dalam hal ini pemerintah, baik itu kabupaten kota, pusat dan daerah itu punya kewajiban mulai dari sekarang untuk menganalisa keamanannya, mengukur tingkat keamanannya dan menyempurnakan keamanannya. Itu sudah ada tuh butir-butirnya kalau diturunkan lagi ke salah satu aturan di Menpan RB tentang SPBE, itu di sana jelas. Mereka harus melakukan sistem manajemen keamanan informasi untuk aplikasi yang mereka punya. Dari sisi ngomongin ini saya juga penasaran. Saya belum pernah baca soalnya. PDP yang tadi perlindungan data pribadi. Ya. Dampaknya buat kita sebagai netizen. Katakanlah memang yang diatur adalah orang yang mengumpulkan data kan. Si pemilik website, si pemilik aplikasi. Tapi dari sisi kita, kalau misalnya itu tetap kejadian, nilai positif apa, benefit apa dengan adanya si? Benefitnya jelas. Benefitnya apa? Ketika itu terjadi, maka si penyedia layanan nggak bisa lagi minta maaf. Nggak bisa minta maaf. Kalau ada ganti rugi dong. Iya. Gitu dong. Selama ini kan hanya diganti dengan metra ini. Permohonan maaf maksudnya. Iya kan? Nah, kalau sudah ada pelindungan data pribadi di situ ada
ada hukuman material dan ada hukuman badan. Jadi bagi pengelola yang nantinya lalai terhadap itu dan masyarakat komplain ataupun mungkin dia viral dan sebagainya, maka si penyedia layanan itu harus bertanggung jawab. Jadi bukan hanya mohon maaf lagi. Iya. Ya. Mohon maaf. Datanya bocor ya, maaf ya. Kemarin kenapa bisa minta maaf dan kenapa juga dalam artian lebih pendekatannya perdamaian seperti itu? Karena memang di peraturan-peraturan yang ada itu belum ada hukuman fisik, hukuman badan ataupun sanksi administratif yang ada. Jadi memang Ya, baru udah, sifatnya nggak ada yang mengatur ya. Iya, sifatnya lebih ke anjuran. Jaga datanya segala macamnya, konsekuensinya nggak ada. Sehingga dengan mudah seperti itu. Oke. Nah, gitu ya. Nanti kita bahas lagi. Tapi karena cuaca panas, saya mau order dulu nih kelapa muda nih. Kayaknya asik ya. Sampai jumpa setelah iklan yang berikut ini. Alun-alun. Podcast Alun-alun. Aneka literasi untuk Nusantara. Yes, kembali lagi di podcast Alun-alun, aneka literasi untuk Nusantara. Masih di Bali, di warung petang, siang-siang bolong setelah minum es kelapa muda. Ini kan kacamatanya agak-agak hitam gini kan, biar Bali banget gitu vibe-nya. Oke, kita lanjut nih Bli. Kalau kita ngomongin tentang internet kan, kalau kita lihat dari data ya, itu udah berapa penduduk Indonesia berapa sih? 270-an sekian something, juta. ya. Pengguna internet kalau saya baca juga dari Hootsuite nih, ceritanya hampir 77% nih. Iya, betul. Berarti kan banyak banget ya. Pol. Dan semuanya kalau dilihat juga dari data itu ternyata orang yang Indonesia punya gadget itu melebihi jumlah orangnya. Iya, betul. Apa sih yang harus diperhatiin gitu ya supaya aman ya. Tadi kan kita ngomongin ada Biorka, ada penipuan ina inu setiap hari kayaknya berubah. Dulu cuman papa minta pulsa, mama minta pulsa, sekarang kayaknya semakin evolve gitu. Iya. Nah, kita harus ngapain sih sebenarnya? Berjaga-jaganya model apa sih sekarang? Iya, betul. Jadi sekarang memang semuanya serba terbuka ya, akses mudah banget sekarang, di mana-mana kita bisa ngenet. Saya mengkategorikannya menjadi 3 bagian, Bang. Oke. Jadi nggak bisa hanya kitanya saja, tidak bisa hanya penyedianya saja, tapi harus komplit nih. Ada 3. Pertama adalah penyedianya. Penyedia memang menerapkan standar, harus menerapkan standar sehingga yang tadi syarat-syarat di Undang-Undang PDP itu bisa berjalan. Yang kedua, yang diminta sama penyedia itu kan aplikasi. Aplikasinya tentu otomatis juga menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Nah, dari sisi kitanya kuat dari sisi literasinya, baik Apa itu dari sisi keamanan, skill dan etika dan budaya. Ada 4. Nah, seperti apa sih contoh paling simpel? Kita bicara tentang keamanan. Nah, teman-teman menggunakan aplikasi yang ada di gadget, paham bagaimana menggunakan aplikasi atau bagaimana mengelola fitur keamanan yang ada di aplikasi. Contoh, wah kasusnya WhatsApp sering ke hack nih, ke hijack segala macam. Kenapa? Jangan-jangan two factor authentication-nya nggak diaktifkan. Ternyata di Facebook kita nih banyak kesebar video porno, ke-tag video porno nih, karena ternyata privasinya di sana untuk tag, untuk semua orang boleh nge-tag. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang sesimpel itu. Terus yang ketiga mungkin kaitannya bagaimana orang melihat kita di dunia digital adalah etika. Bagaimana kita jangan curhat lah, jangan menggunakan huruf besar dan sebagainya. Nah, itu kan sangat berpengaruh. Jadi literasi digital 4 pilar itu juga memang harus kita kuatkan kita sebagai masyarakat. Ditambah tidak dengan mudah mau percaya dengan informasi yang diterima, baik itu link lah atau link short link gitu misalnya, atau kode-kode tertentu, atau bahkan ada yang menelpon berpura-pura mengatakan sebagai perusahaan A, dia minta nama kita, informasi pribadi kita. Itu jangan dipercaya. Pertanyaannya buat mungkin penonton yang masih awam, data yang penting tuh apa sih? Apa aja list data yang penting yang harus kita jaga? Kan kadang-kadang gini, kalau tanggal ulang tahun ya pasti orang tahu. Nama lengkap pasti tahu. Kalau teman kita tahu yang nama ibu kita juga. Betul. Jadi data yang penting tuh apa aja sebenarnya? Nah, jadi begini, ada 2 jenis data kan ya. Data privasi yang sifatnya aktif dan pasif. Aktif itu apa? Ya seperti nama, ibu kandung, alamat dan sebagainya. Oke lah, sudah tersebar.
Oke. Dan itu mungkin saja dimanfaatkan. Balik lagi ke yang tadi. Kan itu dipakai nih. Dipakai terus tiba-tiba dia ada ngirimin link atau mungkin ada yang telemarketing segala macamnya, tapi kita udah sadar, oh ini data saya bocor dan dipakai sama orang lain. Oke. Jadi ketika menerima informasi seperti itu ya nggak usah peduli. Teman-teman juga harus berani. Kadang-kadang kalau terima telemarketing kan kadang-kadang diterima terus, nggak enak karena kita nggak dikasih ngomong kan, dia ngomong cerocos terus kan, kita nggak enak motong ya. Ya udah merasa nggak aneh, matiin aja. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi kita hanya berani bertindak saja dan sadar. Makanya yang kita bangun adalah kesadaran. Antivirus tadi. Selain itu ada data apa lagi sih yang harus kita jaga? Ya kan ada data IP kita. Oh, IP. Ya IP itu yang itu pasif data ya? Iya, IP yang apa yang kita browsing dan sebagainya. Nah, itu yang berpengaruh dan hati-hati jangan sampai kita meninggalkan jejak digital yang buruk kan. Betul. Nah, Kalau ini itu yang ya. berbahaya. Siapa tahu kita nyari beasiswa, tahu postingan kita yang 5 tahun lalu tentang yang mungkin gimana-gimana gitu muncul lagi. Nah, jadi Termasuk bijak. jempol kita ya, harus Betul. direm. Harus bijak banget ini, jangan main langsung share-share aja gitu, buat status aja gitu. I see. Terus Iya. kemudian Mm-mm. yang saya selalu jadi pertanyaan tuh. Selama ini kan undangan yang penipuan itu APK ya. Iya, iya, Berarti kan Android. iya, iya. Apa sih yang harus kita perhatikan? Apa harus ganti gadget misalnya? Seandainya saya juga pengguna Android terus harus gimana Iya. gitu kan? Iya. Kenapa yang jadi korban tuh yang selalu yang APK ini saat ini ya? Ya memang karena kan yang APK paling mudah aplikasinya juga ada ya. Beda dengan yang satunya lagi. Kalau mau ini harus kurasinya harus luar biasa ketat. Nah yang kedua memang penggunanya juga cukup banyak. Nah gitu. Nah yang ketiga memang tools untuk membuat itu namanya phishing. Phishing, oke. Jadi phishing tapi di saja pakai P. Jadi phishing. Jadi itu adalah memang kalau kita di orang security buat itu cuma semenit jadi. Oh ya. Link itu. Semudah itu. Semudah itu. Nah itu buat lalu kita sebar aja spare phishing namanya. Terus disebar ke semua orang yang mungkin dia punya data WhatsApp-nya disebar. Thread. Jadi kita random victim. Nah udah tinggal ada yang ngeklik udah ke kita semua. Gitu. Nah Jadi bener itu ketika diklik itu bisa ngambil semua data yang di HEPO kita. tergantung apa yang dia mau. Bahkan Tergantung mengambil apa alih ya? bahkan mengambil alih handphone kita pun atau gadget kita bisa. Wih. Gitu. Nah makanya jadi jangan diklik. Lalu pertanyaannya kan pasti, lalu kalau keklik gimana? Ya udah format aja. Format ya. Iya. Format HP-nya. Format HP-nya. Itu cuman satu cara itu yang bisa Satu cara. menghilangkan itu. Iya, karena di kita- delete nggak bisa dong. Ya. Di delete gitu aja nggak bisa. Di dalam kan gini. Jadi ketika file itu diklik tereksekusi, dia akan mengeksekusi sebuah file sehingga dia membuka pintu belakang backdoor. Oke. Nah kita nggak tahu ini di mana itu. Hmm. Kalau filenya udah ke delete, tapi kan sudah keeksekusi. I see. Ya, karena sudah eksekusi kita nggak tahu di mana nutupnya. Yang paling gampang ya hapus. Ya format. Tapi kalau udah terlanjur ya udah gitu ya, udah. Iya, terlanjur. Kita berhati-hatinya gimana setelah katakanlah wah sudah ya paling ganti password ya. Misalnya misalnya kan udah terinstall nih. Beberapa lama, berarti kan kemungkinan semua yang ada di HP kita udah tahu semua dong si Iya. orang yang mancing tadi, Iya, iya, si iya. yang melakukan phishing tadi gitu kan. Heeh. Terus apa yang harus kita lakukan? Precaution pertama nih, ganti semua password. Enggak juga. Pertama ya format. Format HP-nya dulu. Format aja udah. Ya udah kalau format ya namanya format kan ya. Ya udah mau HP-nya. passwordnya ya. Udah nggak ada password segala macam. Maksudnya gini, kalau belum diformat kita ganti password segala macam nggak ngefek. Orang dia masuk dari pintu belakang. Gitu. Jadi kalau format ya sudah. Nah, yang problem memang adalah ketika data itu sudah tersebar atau mungkin informasi yang sifatnya sensitif itu dia dapat, itu problem. Kayak galeri foto. Saya punya foto-foto seksi saya gitu. Iya, itu yang problem. Udah kesebar ya sudah, apes. Gitu. Memang agak-agak tricky, cuman ya kita harus sebagai netizen juga harus paham juga ya. Betul. Bagaimana kita memproteksi dan banyak sekali kayaknya sekarang sudah banyak sekali kayak PDF ataupun kelas-kelas yang bisa netizen akses supaya buat berjaga-jaga nih kayak gimana gitu. Betul. Kan. Bisa diakses di mana nih? Mungkin dari RTIK Bali punya website khusus atau Instagram yang bisa mengedukasi teman-teman kita yang nonton ini. Kalau yang ini dari sisi pemerintah banyak ada. Bahkan Siberkreasi juga punya. Ya, Ada literasidigital.id. Itu semuanya lengkap banget. Siberkreasi punya buku saku.
Nah, itu yang bisa juga diakses juga di sana. Jadi informasinya banyak. Kalau kami di Relawan TK punya website, cuman informasi terkait dengan tips itu belum ada. Cuman lebih ke kegiatan-kegiatan kami aja. Kalau di podcast Alun-Alun ini kan termasuk dari siberkreasi literasi digital. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya. Setahu saya ada 4 modul sebenarnya kan. Betul. Digital skill, digital safety, digital ethics, digital culture. Iya. Nah, ini semua modulnya ada di literasidigital.id. Tadi teman-teman selain sering kayak gini ngobrol sama ahlinya gitu kan, sekali kita harus cari tahu dari source. Kan kita nggak tahu nih ada modul itu ternyata banyak banget contoh-contoh penipuan yang terjadi. Terus apa yang harus kita lakukan gitu kan ya. Betul. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya pengen menutup, tapi saya juga pengen tahu kegiatan setelah ini apa. Mungkin teman-teman bisa ikut kelas-kelasnya dari RTIK nih, di mana ada informasi apa? Oh iya. Bisa di-share. Kalau dari Relawan TK kita ada di Instagram. Jadi kegiatan-kegiatan kami juga kita publish di sana. Jadi bisa teman-teman yang di desa mungkin mau perkuat dengan desa cerdasnya, smart village-nya, penerapan IoT dan sebagainya, bisa kontak kami. Ibu-ibu misalnya punya problem tentang bagaimana mengelola anak nih. Karena anak-anak udah pada pakai gadget semua gitu, atau sulitnya komunikasi dengan anak nih, ada yang namanya digital parenting, bisa cek bisa kontak ke kami. Nah, dan misalnya ke sekolah-sekolah dan segala macamnya. Intinya segala kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat di bidang TIK kita bisa bantu, dan kita pasti akan publish itu di Instagram kami di RTIK Bali gitu aja. RTIK ya, RTIK Bali. RTIK Prof Bali. RTIK Prof Bali. Ya. Kalau yang pusat apa namanya Instagramnya? Relawan TIK. Relawan TIK. Ya. Jadi jangan lupa mampir ke sana untuk lihat-lihat kegiatannya RTIK, baik yang di Bali maupun yang di pusat. Barangkali kita bisa mendapatkan insight, atau tadi ya bisa akses modulnya literasidigital.id buat menambah wawasan kita tentang pentingnya keamanan cyber gitu ya, supaya data-data tadi, kalau data kita masih aman, alhamdulillah. Kalau enggak, kita harus tahu nih data mana yang penting bisa kita simpan, jangan sampai dimanfaatkan. Satu contohnya tadi yang paling ngeri ya, pinjol ya. Itu mungkin bisa terjadi sama kita. Ataupun kalau misalnya udah terjadi, kita harus tahu nih mitigasinya gimana tadi. Apakah harus delete handphonenya, format handphonenya, terus kemudian harus ganti password dan lain-lain. Jadi memang harus belajar ya. Jangan sampai kita terjebur. Itu namanya membentengi, tapi kalau udah terjadi juga tahu bagaimana menanggulangi. Ya demikian, Bli Krishna, terima kasih sudah berbagi sama teman-teman alun-alun di podcast ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Semoga. Dan teman-teman kalau mau mendengarkan podcast ini selain di channel YouTube Alun-Alun, di channel YouTube-nya Siberkreasi, teman-teman juga bisa mendengarkan podcast ini di kanal podcast Spotify gitu ya. Cari aja nanti podcast Alun-Alun atau Siberkreasi Literasi Digital, bisa dengerin sambil boboan. Sampai jumpa di episode Alun-Alun selanjutnya. Terima kasih Bli. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Pernak-pernik juga serba-serbi setiap daerah di Indonesia tentunya sangat menarik. Semuanya dibahas secara santai, santun, dan mengalun di podcast Alun-Alun. Podcast Alun-Alun. Aneka literasi untuk Nusantara.